Hai Pips, welcome to MPK. Perkenalkan, aku Novita Widiasari, biasa dipanggil Novita, akan menjadi host pada MPKS di episode hari ini. Nah, di episode hari ini kita akan kedatangan bintang tamu dari Forum MPK Kabupaten Klaten nih. Penasaran nggak sih siapa bintang tamunya? Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke bintang tamu kita pada hari ini. Silahkan Mas, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Harus mana? Oh harus banget. Oh iya. Kemana arahnya? Kemana Perkenalan, aja? Kemana aja? Nama Yoris Abusko. Udah gitu. Udah, gitu doang Mas. Mungkin informasi ya ke lain. Okay. Oh iya, kuliah di mana? Memang lagi berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Semester 8. Semoga lulus. Amin. Kesibukan ya. Ya, kesibukan. Briefingnya gitu tadi soalnya di WA. Oh iya. Kesibukan kuliah, terus podcast datang ke sini. Kemudian juga lagi running beberapa proyek sama temen dan bisnis. Angkuh banget yang ngomongin bisnis ya. Nah itulah. Gitu. Tukang mie, tukang durian gitu. Oh iya, kalau di Forum MPK Kabupaten Klaten ini Mas Bosko sebagai apa sih Mas? Katanya sih jadi pembina ya. Oh katanya. Berarti sampai sekarang masih aktif nih Mas? Harusnya ya, sebenarnya tuh enggak. Cuman ada beberapa kakak-kakak kalian yang entah kenapa tidak membina. Mungkin sedang meniti karir ya di universitas. Roni nih, giliran Anda ya harusnya yang membina adik-adik ini ya. Tapi di Eva UGM, Roni Alpes, menjengkelkan sekali. Harusnya sekarang giliran dia, tapi nggak apa. Masa saya gantikan. Harapannya besok mungkin yang duduk di sini, mungkin yang duduk bagi membina teman-teman kalian adalah Roni Alpes sekali lagi. Hanya untuk dia, Roni Alpes. Virus Kusuma. Ya, lalu di Forum MPK Kabupaten Klaten ini berarti udah lama ya Mas. Nah selain itu mungkin di organisasi di kuliah nih Mas, berarti aktif juga ya Mas di sana? Dulu aktif, sekarang kalau mau aktif nanti nggak selesai kuliahnya. Dulu sempat di BEM, kemudian di Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu doang sih. Oh berarti sebelum kuliah ini berarti kan Mas Bosko udah ada ketertarikan di organisasi nih Mas. Nah mungkin boleh diceritain dong Mas dari awal masuk ke jenjang pendidikan itu mulai berkecimpung di organisasi itu mulai kapan, organisasi apa aja gitu Mas mungkin? Long short story aja ya, karena pertama MPK bikin di SMK Negeri 1 Klaten. Jadi anak SMK sebenarnya guys, SMK bisa. Ayo hire saya, Kementerian Pendidikan. Lalu kemudian bikin dengan teman-teman, sama rekan-rekan yang saat itu kemudian melahirkan bersama Mas Purba, Mas Raka dan teman-teman, Mas Akil juga akhirnya membentuk Forum MPK Klaten. Jadi kemudian terjun di situ, merasa happy, senang, terus kemudian COVID menyerang, tetap aktif di kampus, tiba-tiba dipanggil kembali, tertarik kembali untuk membina adik-adik yang gemas, menyenangkan dan ya gitu. Oke Mas, lalu di sela-sela Mas Bosko ini berorganisasi, Mas kan juga harus fokus di akademik juga ya Mas, apalagi SMA kan kayak saya ini kelas 11 gini udah dikejar-kejar mau kuliah gimana, mulai mempersiapkan untuk itu. Nah, yang menjadi masalah terbesar bagi anak organisasi adalah bagaimana mereka kesulitan dalam membagi waktu antara harus fokus ke akademik atau ke organisasi. Kadang mereka ada struggle di situ. Nah, mungkin ada tips dari Mas Bosko atau pengalaman Mas Bosko untuk hal itu, Mas? Untuk manajemen waktu ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa belajar dari mana aja buat nge-manage waktu. Kalau dari pengalamanku ya, based on my experience, kacau banget ngomongnya. Aku 50-50, jadi gini deh, ketika teman-teman aktif di organisasi itu ada namanya, let's say kita sebut masa subur, masa ketika teman-teman banyak banget nih program kerjanya. Nah di saat itu, teman-teman boleh banget ngebagi waktunya untuk 70 ke organisasi, 3 blok ke akademik, atau 60-40. Jadi teman-teman bisa segera menyelesaikan proker. Nah, tapi pasti itu, habis itu kan ada nih masa-masa yang teman-teman prokernya sudah mulai menurun, sudah mulai apa. Nah, baru tuh teman-teman bisa sikat dibuat di akademis ya. Tapi jangan pernah dilupakan bahwa teman-teman tuh harus manage nih per minggunya. Waktu belajarku kapan, waktu organisasi kapan, waktu keluarku kapan, dan jangan lupa buat istirahat. Itu paling penting.
Karena kalau teman-teman ngeforsir banget buat ikut ini itu, mungkin sekarang belum kelihatan ya capeknya gimana, burnout-nya gimana. Tapi ketika nanti teman-teman keep up sama pola hidup seperti ini, nah teman-teman nanti akan merasakan ya let's say kebosanan. Nah, karena jujur aku pernah di fase aktif-aktifnya, kemudian ada di fase jenuh, bosen, terus berusaha buat ngefilter hal-hal itu. Sebulan tuh baru bisa buat on lagi. Jadi sebulan tuh off, sebulan tuh jadi wibu. Ya, sebulan tuh keep up dengan nonton maraton anime dan teman-temannya, buat akhirnya kembali lagi. Oh, ternyata emang butuh nih buat ngebalance out. Nah, jadi jangan lupa buat jaga nih prioritasmu di mana dulu. Kalau emang organisasi bisa seefektif mungkin, kerjakan seefektif mungkin. Karena bagaimanapun, sebelum kalian seorang organisator, kalian adalah seorang pelajar. Itu diingat dulu. Nah, berarti yang penting itu time management dari masing-masing Iya. kita. Nah, setiap orang kan pasti ada kayak rasa capek dan titik jenuhnya masing-masing. Bahkan aku pun juga pernah seperti itu. Nah, jika posisi kita di organisasi itu sebagai orang-orang yang mungkin bisa dibilang penting, nah itu cara kita untuk mengembalikan spirit kita untuk kembali lagi setelah dari masa jenuhnya itu gimana? Nah, harusnya ini masuk product placement nih, misalnya ada sponsor, tapi nggak ada ya, jadi nggak bisa nge-endorse. Oke, teman-teman jadi orang penting. Boleh pakai contoh ketuamu nggak yang habis jatuh kemarin? Boleh. Itu satu contoh yang menurut aku luar biasa, karena malam-malam ya ketemu sama calon narasumber, ngebela-belain jatuh masih ke situ. Artinya apa? Yang ngebuat ketuamu itu masih sampai ke sana adalah rasa tanggung jawab dong. Nah, semakin besar beban yang dipikul, semakin besar tanggung jawabnya. Nah, itu yang perlu teman-teman sadari adalah with great power comes great responsibility. Yang nonton Spider-Man itu. Gimana cara ngaturnya? Kamu yang tahu porsimu. Harus benar-benar tahu nih. Paling benar emang harus ngerti dirimu sendiri itu kemampuannya sampai di mana. Bukan berarti kamu merendahkan diri ya. Oh, aku nggak bisa, jangan kayak gitu. Tapi tahu kalau emang sudah waktunya tubuh nggak bisa diforsir, jangan sampai ketiduran di depan rumah pembina. Tuh jangan banget tuh, jangan bang nyenggol, kelihatan banget tuh nyenggol king. Tuh. Tapi nggak apa-apa, beraktivitaslah. Karena gini teman-teman, masih muda, masih banyak chance di luar sana. Habiskan masa mudamu, habiskan jatah gagalmu. Lebih baik kamu habisin jatah gagalmu di masa muda daripada nanti jatah gagalmu datang di masa tua. Gitu. Itu mungkin akan berkaitan dengan ini. Kan kita kalau berorganisasi itu kan pasti dapat skill baru ya, pengalaman baru juga, bahkan improvement kita juga bisa dapat organisasi. Nah, itu mungkin itu akan berguna selama kita berada di organisasi itu. Jadi kan kita sambil berkembang gitu ya Mas. Nah, setelah kita lulus atau mungkin setelah SMA kita kan lulus dan pergi ke kuliah. Nah, di kuliah kalau ikut organisasi ya dapat skill itu lebih dalam lagi. Nah, setelah kuliah nih Mas. Nah, skill-skill organisasi ini bisa kita manfaatkan untuk apa lagi nih Mas kira-kira? Gini, tergantung skill yang mau kau pelajari itu apa. Ada banyak sekali skill yang let's say organisasi itu bentuknya banyak banget nih, punya tujuan masing-masing. Nah, kita ambil contoh yang paling umum public speaking, kayak gini kan, public speaking, sering menegosiasi orang, sering menegosiasi keadaan. Itu akan sangat berguna ketika kamu ada menjadi salesperson atau menjadi marketing atau menjadi PR, public relation, itu sangat berguna. Tapi kembali lagi, itu semua kan kembali ke orang-orangnya. Apakah nanti ditanya organisasi itu penting atau enggak? Ini kan jadi sedang ada tren nih, lebih bening magang daripada organisasi. Setuju. Kalau magangnya digaji, ya. Kalau paid ya, kalau unpaid, nah itu balik lagi nih. Mungkin magang ya di dunia kerja. Tapi teman-teman harus ingat sebelum dulu ada magang yang seperti itu, bukannya aku mengecilkan magang ya. Organisasi itu jadi sebuah pengabdian kolektif bagi teman-teman buat menyalurkan rasa senangnya, mengekspresikan rasa kepenginnya. Karena kan dasarnya organisasi itu sekumpulan orang-orang kan. Pengen ngasah skill yang banyak di satu titik, di satu pertemuan buat berkembang lagi. Yang nggak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang organisasi adalah itu tadi, rasa berkorban. Gila udah jatuh dari motor berdarah-darah, masih OTW, gila kacau banget tuh. Iya. Terus yang mungkin sekarang teman lakukan ini kan kolektif banget. Artinya biaya dari teman-teman sendiri. Gimana caranya proker ini terciptakan?
meskipun nggak tahu ya apakah kita ngomongin MPK Semansa dapat dana atau enggak dari sekolahnya. Aku harap dapat dana banyak harapannya gitu kan. Tuh jadi apapun yang dilakukan, apapun organisasinya, apapun yang teman lakukan, selama niatnya tulus belajar di situ, percayalah teman-teman pasti bakal bisa pakai itu di luar sana untuk bekerja, untuk menjadi orang lebih baik, untuk berbagi apa itu. Karena ilmu, sekali lagi dasarnya ilmu kan, nyari ilmu, nyari relasi pengalaman itu nggak akan sia-sia. Nah, menurut Mas Bosko nih, selama Mas Bosko ikut organisasi MPK ini, Mas, itu apakah sangat berperan atau menjadi apa ya, mengambil peran besar dalam pembentukan skillnya Mas Bosko atau bagaimana, Mas? Oke, let's say ya, karena kemudian tuh bertemu dengan banyak sekali teman-teman, bertukar pikiran, bertukar nama, bertukar rasa, jadi ngerti nih, oh orang-orang ini besok gimana? Karena kan akan terpencar, tapi nggak akan pernah lupa kita asalnya dari mana. Nah, ketika kita sudah bertemu lagi, oh ternyata si A sekarang ini, si B sekarang ini. Terus ada keresahan di kota ini, misal. Aku resah di kota ini belum ada ini, yuk kita bikin apa. Nah, akhirnya itu nge-shape aku. Jadi di hari ini, gimana aku bisa ngenego sama orang, gimana aku bisa kemudian menjalankan, aku punya bisnis, gimana aku menjalankan bisnis ini, karena satu, aku punya relasi, aku punya koneksi, aku punya pengalaman, dan yang paling penting, aku tahu kalau tujuan di dalam berorganisasi itu bisa banget diaplikasikan ke masa depan kamu. Jadi iya, sangat-sangat berperan. MPK sangat berguna ya Mas di kehidupannya Mas Bosko, terutama untuk kalau aku sih berguna ya. Nah, untuk MPK sendiri ini tuh kadang-kadang banyak mungkin penonton di luar sana yang masih bingung kira-kira apa sih itu perbedaan antara tugas MPK dan OSIS, atau gampangnya gini Mas, fungsinya MPK di sekolah itu untuk apa sih Mas sebenarnya? Fungsi MPK di sekolah, ini harus kickback. Aku sempat nulis materi ini buat teman-teman divisi Undip saat itu, even di ranah universitas ya, masih ada terjadi pergolakan antara ini tugasnya siapa sebenarnya, terus ini tugasnya siapa. Nah gitu kan, itu yang jadi masalah. Nah, secara gampang, OSIS MPK itu adalah miniatur negara. Ini untuk Anda ya Roni Alves ya, ada saudara-saudara sudah tahu hal ini. Ya, maaf, aku agak lashing out ke Roni. Semoga Roni nonton. Itu berarti kan kita kacanya DPR, MPR kan, sebagai badan legislatif. Tapi ini correct me if I'm wrong ya, aku bukan pakar. Aku sastra Inggris, jurusanku sastra Inggris, men. Aku bukan orang politik pemerintahan, bukan orang hukum. Tapi jadi pengalamanku, aku tahu bahwa legislatif itu kacanya dari DPR, MPR, dan DPD. Nih, nah di MPK itu sebenarnya simpel aja nih. Lembaga eksekutif itu selalu memerlukan yang namanya sparring partner atau opposing force. Jadi perlu nih lawanan. Biar apa? Kalau cuma ada satu kekuatan, itu namanya adalah monopoli, ya nggak? Ya, jadi ada penyalahgunaan kegunaan kekuasaan dan teman-temannya. Banyak MPK hadir itu sebagai pengawas. Ada kan fungsi pengawasan, komisi pengawasan itu ada di situ buat ngawasin teman-teman yang di eksekutif, jalan seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan kriteria dari rakyat? Kriteria rakyat ya. Nah, selain fungsi pengawasan nih Mas, di MPK kalau di sekolah itu kira-kira dapat bergerak di mana lagi Mas? Karena kalau di MPK Semansa itu kan ada komisi 4 advokasi, atau yang sekarang itu komisi 4 hukum, terus lalu ada komisi 1 aspirasi. Nah, itu kira-kira gimana pendapat Mas Bosko terkait itu? Pendapat gimana nih? Komisi-komisi udah bener belum apa gimana? Iya, kayak sebenarnya itu yang benar itu fungsinya bagaimana sih Mas setiap komisi ini? Lagi legislatif itu fungsinya secara dasar ya, ngomongin dasar aja tuh. Perlu fungsi legislatif, fungsi legislasi, namanya fungsi drafting undang-undang. Terus perlu namanya fungsi pengawasan atau supervision, bukan controlling ya. Beberapa orang bilang itu fungsi controlling. Benar, tapi kurang bagus tone-nya didengar. Kan supervision lebih enak, pengawasan. Terus jelas fungsi aspirasi. Nah, dari 3 fungsi ini itu paling wajib nih buat ada di lembaga legislatif. Cuman ketika kita ngomongin SMA ya, taraf SMA ya, tentu yang paling gampang dilakukan adalah fungsi aspirasi dan fungsi pengawasan.
fungsi bikin undang-undang kayaknya teman-teman masih kesusahan nih, iya nggak? Iya, betul. Kayak ngerti, udah ngerti belum nih undang-undangnya? Ya, sempat bingung kayak harus meniru dari mana, Iya, ya. formatnya harus bagaimana, itu sempat bingung. Tuh, makanya penting banget buat teman-teman di organisasi buat jangan melupakan organisasinya kalau udah keluar ya, yang melupakan adik-adiknya. Apalagi Anda Roni Alves sudah berapa kali saya tulis di sini itu. Nah itu kembali lagi itu paling penting itu yang bisa dilakukan teman-teman secara real ya, itu fungsi pengawasan. Ngawasnya gimana? Nah itu nanti teman-teman cek di MPK Klaten. Nah, itu MPK Klaten bakal harusnya punya ya produknya ya. Kalau tidak bikin ya siap-siap ada. Bukan hanya saya nanti yang marah, nanti ada teman-teman yang lain. Itu nanti ada SOP-nya harusnya. Jadi ngawasin itu ada apa istilahnya ya? Ada barometernya, ada instrumennya. Jadi nggak cuman nek kue rasa ngerobongnya terus kue ngenilai performa elek, nggak boleh. Itu. Nah, kalau di organisasi kan seperti yang kita kenal, kita tuh mengenal yang namanya administrasi ya, ada proposal, terus ada ADRT. Cuman kalau ADRT kayak saya pun juga sebagai Komisi 4 legislasi. Iya, legislasi itu masih bingung gitu, Mas. Nah, karena nggak punya ADRT. Iya. Itu pasti menjadi tantangan kami saat ini untuk merumuskan itu, Mas. Nah, selain itu kayak saya jadi teringat itu garis besar haluan organisasi. GBHO. Nah, itu kira-kira fungsinya apa sih, Mas? Dan penting atau enggak untuk MPK di sekolah gitu biasanya? Nah, ini agak bukan tricky ya, tapi kebutuhannya kan masing-masing nih. Let's say sekolah itu sudah punya ADRT sejak lama dan ADRT-nya berjalan dengan baik. Kemudian ada satu sekolah lagi yang harusnya punya ADRT, tapi ADRT-nya hilang filenya. Mungkin. Nah, tapi terus berjalan nih sekolahnya. Tanpa tahu ADRT-nya apa. Tapi punya komisi legislatif nih. Nah, kalau menurutku sih itu ketawa dikit sih. Menurutku itu lucu sih, itu hal yang lucu. Jadi sebelum kita ngomongin ADRT, GBHO nih tadi, GBHO. Udah punya ADRT belum? Tuh. Karena GBHO itu fungsinya sebagai rincian dari apa-apa saja yang sudah diterapkan, ditulis, yang sudah di draft, yang ayat-ayatnya, yaitu narasi-narasinya itu ada dituliskan di ADRT gitu. Jadi misal nih paling gampang, Komisi 1 tugasnya apa? Requirement-nya kayak gimana? Masa ada ketentuan khusus nggak? Itu di GBHO, bukan di ADRT. Tuh. Jadi yang benar, yang penting kita punya ADRT. Itu dasar banget sih, ya, anggaran dasar negara. GBHO-nya juga. Nah, gimana kalau sekolah tuh punya ADRT cuman nggak punya GBHO, Mas? Apakah itu tergantung kebutuhan sekolah mereka? Yes, tergantung kebutuhan. Cuman kembali lagi lebih baik punya GBHO karena yang harusnya teman-teman lihat di luar sana, teman-teman di Univ ya, yang ada Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DEMA atau apa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu legislatifnya mereka punya ADRT, punya GBHO, tapi nggak harus teman-teman di ranah SMA tuh terus kayak aku pengen keep up dulu sama yang ada di depanmu. Nggak usah sampai wow daki-daki ketika masalah di dapurmu tuh belum selesai. Masalah yang ada di depanmu, contoh misal Semansa nih. Semansa mau ada pemilu. Nah, pemilu tuh selalu tricky di tiap-tiap sekolah. Karena ada yang dari pihak eksekutif punya agenda. Terus ada lagi yang di sekolah sana itu MBK-nya maju bareng OSIS kan aneh. Harusnya kan kita cuman ngepilih OSIS. Ya kan? Masa MBK memilih dirinya sendiri? Itu berarti kan asal tidak jujur, bersih dan adil kan. Gitu. Jadi teman-teman fokus nih. Ini MPK Semansa ya. MPK Semansa masalah di depan matanya apa nih sekarang? Apa nih? Kalau MPK Semansa untuk prokerjanya sendiri, Mas, yang paling struggle itu ada di Puntadewa. Puntadewa ini adalah pemilu Mitra Tama dan Mitra Muda. Mitra Tama itu ketua OSIS dan Mitra Muda itu wakil ketua OSIS-nya, gitu, Mas. Jadi itu penamaan dari kami, Mas. Nah, ketika Puntadewa ini tidak kami laksanakan, mulai dari pendaftaran hingga nanti selesai sampai sidang penetapan itu selalu ada masalah yang membuat kita berat gitu, Mas, ya. Di masa pendaftaran itu biasanya kayak kita kesulitan dalam mencari pasangan calonnya. Dari OSIS memang selalu mengajukan gitu. Oh pasti, kalau dikasih kesempatan pasti selalu dong ya. Nah, ini, namun yang untuk menjadi paslon satunya lagi yang akan menjadi lawan dari OSIS ini, kita kesulitan di situ, Mas, karena tidak mungkin
dan paling juga tidak mau OSIS untuk mengajukan dua pasangan calon seperti itu Mas. Nah, kita bingung caranya bagaimana untuk meningkatkan antusias dari siswa-siswi ini untuk mereka tuh punya optimisme untuk mencalonkan diri mereka. Iya. Oke, ini tugasnya MPK ya buat bikin gimana pemilu tuh asik, menyenangkan dan membahagiakan. Pemilu bahagia. Paling gampang sih emang bikin jadi bentuknya pemilu raya. Siapapun berhak mengusung siapapun. Artinya ada nih ada EOK kan, ekstrakurikuler organisasi dan komunitas. Nah, pasti mereka punya dong paling minimal nih ketua-ketuanya. Nah, EOK ini punya keinginan nggak yang pengen disampaikan ke sekolah? Nah, itu mereka punya Mas, cuman kemarin melalui pengalaman saya sebagai ketua di tahun 2023 kemarin, mereka tuh tetap susah gitu loh Mas, antara banyak alasan lah, selalu udah ada kandidat, tapi lalu mereka beralasan kayak misal dimarahin orang tua kan, nggak diizinkan orang tua, atau nanti takut mengganggu akademik seperti itu. Itu dia, kalau itu sudah ke ranah pribadi ya, cerita pribadi ya, terkait orang tua dan memang harus dengar restu orang tua. Kecuali ada para pembangkang. Saya dulu juga pembangkang. Gini deh, berarti let's say aja ya, kita tidak menyudutkan OSIS Semansa. OSIS Semansa punya agenda, mereka sudah punya calon. Terus belum ada calon satunya. Kalau kita ngomong secara data, berarti lawannya kan harusnya kota kosong. Iya nggak? Kota kosong kan, nggak ada orang kan. Nah, kalau aku ya, dan yang pernah aku lakukan, aku bikin manuver gimana caranya teman-teman paslon dari eksekutif ini punya lawan. Jadi aku ngumpulin yang di tempatmu EOK, di kami itu namanya adalah UKM, jadi Universitas Mahasiswa, terus organisasi mahasiswa lain-lainnya. Kemudian kami kan ada himpunan mahasiswa. Jadi kita kumpulin nih ketua-ketua yang banyak, tokoh UKM-nya, jadiin satu forum. Ini kalau nggak ada yang maju, berarti nggak ada yang nyampein suara kalian. Real dong, teman-teman mereka punya agenda. Misal dari yang ada klub pemancing, mereka pengen melakukan aktivitas mancing resmi mancing mania di Westlake, tapi butuh dana dari sekolah. Tapi kalau mereka nggak punya power, yang paling penting kan power kan, nggak punya power di sini, di area sini, caranya yang mancing oleh dananya piye. Itu aku sampaikan ke teman-teman itu ya. Nek, kamu mengharapkan kita di PM buat aspirasi, bakal maju aspirasi, denger nggak? Enggak, kenapa? Karena itu bukan aspirasi kami, itu aspirasi kalian yang kita coba sampaikan. Kalau kalian benar-benar pengen didengar, maka majulah. At least kalau kalian nggak menang, nama kalian tuh dilihat sama orang. Oh, berarti orang ini punya nyalip, punya keberanian buat maju. Jadi, karena kita ngomongkan organisasi, berarti ngomongkan politik. Politik adalah tutorial untuk mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Jadi ya, real aja nih, masuk teman-teman EOK kan dia kepinginan kowe kabeh sik ning kene, masuk ora duwe kepinginan terkait budgeting, terkait publisitas. Mungkin ada nih EOK yang nggak punya anggota, anggotanya dikit banget. Masuk kowe ora pengen didengar. Jadikan mereka jadi satu aliansi, jadi satu gerbong, punya satu kepinginan, maju bareng, pilih 2 orang kandidat dari suatu yang sudah dari mereka, terus ngerti, wong iki bakal bisa nyalurin suaraku. Tuh. Berarti yang penting itu strategi dari kita, sosialisasi kita ke mereka, bagaimana tindakan kita ketika mengetahui bahwa ini kok cuma satu paslon doang gitu ya Mas. Dan sebelum itu pun kita harus sudah punya plan untuk ke sana ya Mas. Betul. Berjaga-jaga untuk itu. Nah, nggak terasa nih ya Mas, podcast kita ini sudah sejam. Belum sejam. Iya kan, saya nggak pakai jam Mas, jadi nggak tahu. Jadi mungkin teman-teman yang menonton, semoga dengan perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sebelumnya saya juga berterima kasih ke Mas Gusko yang sudah terima kasih kembali ya. Ini apalagi hujan-hujan ini ya Mas. Oh, emang hujan ya? Iya, ini hujan. Waduh. Dari panas sampai hujan ya Mas. Iya, luar biasa. Ya. Baik, untuk itu teman-teman, see you di NPCast episode selanjutnya. Stay tune teman-teman. Bye. RSP nggak? Bye. Gitu.